Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Tidak pernah berhenti kita bersyukur. Oleh karena kasih-Nya yang sempurna, Tuhan sudah pelihara kita pada Kamis malam tanggal 14 Oktober 2021. Kepada Bapak Ibu Saudara semua, keluarga kita satu persatu dicinta dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Semua kan anugerah Tuhan membawa kita lebih dekat dengan Tuhan, lebih cinta Tuhan. Sentral kita Tuhan Yesus. Kalau sentral Tuhan Yesus, Tuhan sangat mengasihi kita. Karena semua bersumber dari Tuhan, bukan dari diri kita. Kita berkata, ampun Tuhan, ampuni dosaku, kesalahanku. Bentuk hidupku Tuhan, untuk selalu berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya Pastor Yaakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian, melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Karena sentral kita Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Biar hati kita bersih, berkenan kepada Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Melayani lebih sungguh. Amin. Haleluya. Melayani lebih sungguh. Amin. Haleluya. Oh Tuhan, lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Amin. Haleluya. Mengasihi lebih sungguh. Amin. Haleluya. Mengasihi oh lebih sungguh. Amin. Haleluya. Oh Tuhan, lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Amin. Haleluya. Mengampuni lebih sungguh. Amin. Haleluya. Mengampuni oh lebih sungguh. Amin. Haleluya. Oh Tuhan, lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni lebih sungguh. Amin. Haleluya. Melayani lebih sungguh-sungguh lagi. Mari kita melayani Tuhan lebih sungguh. Melayani Tuhan Yesus, melayani pekerjaan Tuhan lebih sungguh. Karena Tuhan lihat hati kita Bapak Ibu. Oh Tuhan, lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Amin. Dalam Matius 20 ayat 28 dikatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Amin. Untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Haleluya. Cintanya Tuhan Yesus, kasihnya Yesus nyata dalam kita. Dia sudah berkorban demi keselamatan kita bersama. Mari kita melayani Tuhan. Mengasihi lebih sungguh. Amin. Kita melayani karena kasih Tuhan. Mengasihi oh lebih sungguh. Amin. Haleluya. Tuhan, lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi
mengasihi lebih sungguh. Amin, haleluya. Mengampuni lebih sungguh. Amin, haleluya. Mengampuni oh lebih sungguh. Amin, haleluya. Bapa Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Amin, haleluya. Tuhan lebih dulu, amin, mengampuni kepadaku, mengampuni, mengasihi, melayani Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Oh Tuhan, ajarku Yesus untuk melayani, mengasihi, mengampuni lebih sungguh. Oh Tuhan Yesus, kerinduanku Bapa, ku mau taat, setia kepada Yesus, mau taat sesuai perintah Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Mari kita mau taat kepada perintah Tuhan. Figur yang utama dalam hidup kita, panutan yang paling sempurna hanya kepada Yesus. Seperti Tuhan katakan dalam Matius pasal 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia yang sudah datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Coba ini, kehadiran Tuhan Yesus ke dunia dalam rangka penyelamatan, pemulihan. Dia bukti nyatakan kasihnya yang sempurna. Kalau manusia mana mau jadi pelayan, manusia mau jadi bos, kita susah. Manusia mau rendah hati seperti Yesus, susah. Makanya Yesus datang menjadi contoh panutan yang sempurna, mau melayani. Karena apa? Kasihnya yang sempurna. Seperti Tuhan Yesus datang untuk melayani. Dan kedua, perintah Tuhan Yesus supaya kita mengasihi. Ini perintah Tuhan Yesus karena tertulis di dalam Lukas pasal 13, bukan Lukas, Yohanes pasal 13. Tuhan mengajar kita supaya kita hidup saling mengasihi sesuai dengan firman Tuhan. Saya mau baca Injil Yohanes pasal 13 ayat 34-35 dikatakan, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Mari Bapak Ibu, kita bukan teori. Saya pribadi pun harus saling mengasihi. Tidak boleh dendam, tidak boleh ada dengki, tidak boleh ada iri hati, simpan hati benci. Tidak boleh itu datang dari iblis. Kita buang dalam nama Yesus. Kita jaga hati kita nih. Nomor satu, kita mau ikuti Tuhan Yesus. Jangan kita ikuti iblis. Kalau kita ikuti iblis, hati kita jahat, seperti tertulis dalam Matius pasal 15 ayat 19. Dikatakan Injil Matius pasal 15 ayat 19 dikatakan, karena dari dalam hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perjinan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Oh, semua banyak timbul kejahatan. Karena apa? Manusia dipengaruhi iblis. Tapi melalui firman Tuhan, mari kita baca, haleluya. Melalui pujian dan firman Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, supaya kita dibentuk sama Tuhan. Dan juga belajar kita mengampuni. Mengampuni itu kata Tuhan dalam Injil Matius, kalau mengampuni bukan hanya sekali, tapi 7 kali. Tidak, 70 lagi 7. Coba kita buka. Ini masalah pengampunan. Matius 18 ayat 22. Yesus berkata kepadanya, bukan aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya 7 itu angka sempurna, 0 hati bersih. Kali 7 kali tanpa batas, sempurna. Artinya kalau kita mengampuni seorang harus dengan hati yang tuntas, tulus dan total. Tidak boleh ada dendam lagi. 70 kali 7 kali 7 angka sempurna. Jadi kita sempurna mengampuni total dengan hati yang tulus.
Dan sampai selama-lamanya 7 kali. 7 kali. Sempurna, tidak boleh dendam dengki sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena di surga tidak boleh ada orang dendam dengki, benci, iri hati. Nggak boleh kita buang dalam nama Yesus. Saya demi nama Tuhan Yesus tidak ada pernah benci sama orang siapapun. Kalau kesel ya, tapi setelah itu mengampuni, selesai. Buat apa kita mau hamba Tuhan nih, kok kita takut sama Tuhan? Selesai. Tugas kita di dunia ini sementara. Kalau kita masuk surga kita dendam dengki, belum ada pemulihan, tidak bisa masuk surga. Karena surga itu kudus, surga itu suci. Nanti kita mau bacakan Bapak ya. Supaya apa? Supaya kita hidup layak berkenan kepada Tuhan. Damai dengan orang tertulis dalam Ibrani pasal 12, 14. Tertulis itu. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 14. Hendaklah kamu berdamai dengan setiap orang dan jaga kekudusan. Karena tanpa kekudusan orang tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Tidak bisa. Dasarnya kudus, harus damai, tidak boleh dendam, dengki, benci, apalagi dalam pelayanan sebagai hamba Tuhan. Bersihkan Tuhan. Makanya penting kita jaga hati, ikuti firman Tuhan. Mari kita buka Kisah Rasul pasal 9 ayat 20 sampai 43. Kisah Rasul pasal 9 ayat 20 sampai 43. Demikian firman Tuhan. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang-orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya di atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakannya kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kasaria dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan ke kemana-mana. Dalam perjalanan itu juga singgah kepada orang-orang kudus di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun berbaring tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskan tempat tidurmu. Seketika juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan ayatnya dibaringkan di rumah atas Lida dekat Yope. Ketika mereka mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang banyaknya dengan permintaan, segera datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia datang berdiri dekatnya dan sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Amin. Demikian firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Mari kita mau rajin baca Alkitab, rajin renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan marilah kita menjadi anak Tuhan yang bagus, yang baik, yang yaitu kita cinta Tuhan Yesus. Kita mau setia kepada Tuhan Yesus.
Dan kita mau taat menjadi pelaku firman dengan rasa tanggung jawab. Karena kita hidup di dunia satu kali. Setelah itu ada kematian, ada penghakiman. Buat apa kita mau hidup selalu di dalam dosa-dosa? Buat apa kita memiliki karakter yang buruk? Saya minta ampun sama Tuhan dan minta maaf kepada Bapak Ibu Saudara kalau ada kesalahan, kelemahan, saya minta ampun. Saya bersedia ditegur Bapak Ibu. Saya berusaha untuk menjadi hamba Tuhan yang rendah hati. Saya bersedia menjadi hamba Tuhan yang diubah sama Tuhan. Seperti hidup Rasul Paulus diubah. Rasul Paulus dulu kalau kita baca menjadi orang yang bertentangan dengan firman Tuhan. Suka membunuh dia. Setiap ada orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan, langsung dia benci. Karena hatinya tidak ada firman Tuhan. Tetapi saat ini Saulus diganti Paulus. Hidupnya takut akan Tuhan. Sehingga hidupnya menjadi berkat. Contoh menjadi berkat di ayat 31. Dikatakan selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada di dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Sehingga jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Ini penting. Senantiasa saya katakan hidup kita harus dibangun oleh Roh Kudus. Supaya karakter kita diubahkan. Jangan bangga memiliki karakter yang buruk. Jangan bangga kita melangkah di dalam jalan yang salah. Tapi kita bangga kalau kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Mari kita semua dikasih kesempatan buat Tuhan. Selagi Tuhan berikan kesempatan buat kita. Tuhan kalau berikan waktu buat kita, tujuan Tuhan supaya waktu-waktu yang kita jalani makin hari makin hidup kita makin membaik, bukan makin memburuk. Tapi hari demi hari kita melangkah menuju ke atas surga. Mata kita memandang kepada Yesus Kristus yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Satu hal, Rasul Paulus dipakai Tuhan, Saulus dipakai Tuhan dengan saat ini. Ini pelayanan yang kita baca. Seluruh ayat yang kita baca ini tentang pelayanan Saulus dan Petrus. Dampak daripada Saulus menjadi berkat. Dikatakan dibangun, jemaat dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Sehingga jumlahnya makin hari makin banyak di dalam pimpin Roh Kudus. Ini Saulus. Sejak dipanggil Tuhan menjadi alat pilihan bagi Tuhan, dia menyerahkan total kepada Tuhan. Yang kedua Petrus. Petrus dipakai Tuhan luar biasa. Sehingga banyak orang jiwa-jiwa diselamatkan. Terbukti. Ada orang mati. Di ayat 40 dikatakan, tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu dia berlutut dan berdoa. Kemudian dia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya. Dan ketika Petrus lihat Petrus bangun. Lalu ini bukti. Setiap hamba Tuhan yang hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Hidup di dalam kekudusan. Hati kudus. Hati yang hidup berkenan kepada Tuhan. Pelayanan membawa bukti. Kuasa Tuhan yang dahsyat. Setiap kita sama. Saya bersama Bapak Ibu sama di hadapan Tuhan. Tapi membedakan sikap hati kita beda-beda. Yaitu apa? Banyak orang-orang tidak cinta Tuhan. Mari oleh firman Tuhan mengajar kita. Mari. Kita mau membangun hidup kita untuk berkenan kepada Tuhan. Supaya hidup kita menjadi berkat. Berdampak. Kita berdampak. Seperti Petrus berdampak. Coba kalau kita lihat. Ada orang-orang meninggal. Mati dibangkitkan. Dan orang berbalik kepada Tuhan. Coba ini. Di ayat 35 dikatakan. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia. Lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Saya juga berdoa. Tolong doakan saya juga. Saya berdoa Bapak Ibu. Supaya kehidupan kita semua menjadi berkat. Berdampak. Menjadi terang. Bercahaya. Seperti Tuhan Yesus. Kita suatu hari kelak akan meninggalkan dunia ini. Tapi yang menjadi masalah. Apakah kita hidup ini punya dampak. Sudah hidup menjadi berkat. Apakah kita sudah melayani Tuhan. Mengasihi Tuhan mengampuni. Waktu mari. Selagi kita hidup. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Melayani Tuhan. Mengasihi Tuhan Yesus. Dan belajar kita mengampuni. Sehingga kita tidak boleh ada dendam dengki. Hati yang tidak ada firman kita buang dalam nama Yesus. Tapi mari hati kita diisi dengan firman Tuhan. Sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Mengasihi lebih sungguh. Mari kita memiliki kasih daripada Tuhan. Mengasihi, oh haleluya, lebih sungguh Tuhan, amin, haleluya. Tuhan lebih dulu, amin, mengasihi kepadaku, mengasihi
datang mengampuni, mengampuni, oh lebih sungguh. Amin. Haleluya. Oh Tuhan, lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Amin. Haleluya. Oh Tuhan, lebih dulu, amin, mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Sebelum Bapak Ibu beristirahat, berjaga dan berdoa. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.